Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita masuk pada pembahasan yang baru tentang keyakinan atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Aqidah Wasithiyah, "Wa min usuli ahli sunnah wal jamaah", di antara pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu selamatnya hati mereka terhadap sahabat Nabi. Demikian juga selamatnya lisan mereka dari mencerca para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama wasafahumullahu bihi fi qoulihi, sebagaimana Allah telah mensifati ahlus sunnah dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu dalam surat Al-Hasyr setelah Allah menyebutkan tentang Muhajirin kelompok pertama, kemudian Allah sebutkan tentang Ansar, kelompok kedua. Setelah itu Allah menyebutkan kelompok yang ketiga, itu setelah Muhajirin dan Ansar. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan, yaitu kaum Muhajirin, kaum Ansar. Mereka mendoakan kaum Muhajirin, kaum Ansar. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan dalam hati kami ada ghil, kedengkian, kedongkolan kepada orang-orang yang beriman. Itu kepada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha lembut dan Maha penyayang ya. Akidah tentang para sahabat ya, hampir-hampir selalu kita temukan dalam buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama ya. Karena permasalahan sahabat adalah permasalahan penting, membedakan antara akidah Ahlussunnah dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, membedakan akidah Ahlussunnah dengan Rafidhah atau Syiah, membedakan akidah Ahlussunnah dengan Khawarij, membedakan Ahlussunnah dengan Mu'tazilah, membedakan Ahlussunnah dengan Nawasib. Ya, insyaallah nanti akan kita jelaskan tentang keyakinan mereka terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para ulama ketika menulis buku-buku akidah mereka mencantumkan tentang permasalahan sahabat. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah ini, beliau menyebutkan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama telah mengingatkan bahwasanya akan ada orang-orang yang mencela para sahabat, bahkan sudah isyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Jika disebutkan tentang para sahabatku, maka tahanlah diri kalian. Yaitu jangan cela mereka, jangan menceritakan keburukan mereka. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man sabba ashabi fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in." Barang siapa yang mencaci maki sahabatku, maka bagi dia laknat Allah, laknat malaikat dan seluruh manusia. Ya, Nabi juga SAW bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan kalian mencela para sahabatku ya. Dan ternyata benar ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang muncul orang-orang yang selalu mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zur'ah Ar-Razi, salah satu gurunya Al-Imam Muslim rahimahullah, pernah berkata, "Idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alam annahu zindiq." Jika kau melihat ada seseorang merendahkan sahabat Nabi, merendahkan salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah dia adalah orang zindiq. Kenapa Abu Zur'ah Ar-Razi menyatakan orang yang mencela sahabat adalah zindiq? Beliau menjelaskan setelah itu, "Dzalika bi anna ar-rasula haqqun." Hal ini karena Rasulullah SAW adalah benar. Ya, Rasulullah SAW adalah benar. Wa ma ja'a bi haqqun, dan apa yang dibawa oleh Nabi yaitu Al-Qur'an dan Sunnah adalah benar. Wa inna ma adda ilaina al-Qur'ana was sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menyampaikan kepada kita adalah
tentang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga barang siapa yang mencela para sahabat berarti dia mencela mata rantai antara kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, innama yuridun an yajrahu syuhudana, kata Abu Zur'a Ar-Razi. Mereka ketika mencela para sahabat, mereka ingin adalah mencela para mata rantai antara kita, yaitu perawi antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyubtilu al-kitab wa sunnah, dengan mencela para sahabat maka jatuhlah Al-Qur'an dan sunnah, ya. Wal jarhu bihim aula wa hum zanadiqah, dan mereka lebih utama, para pencela sahabat mereka lebih utama untuk dijarah, dijatuhkan, dan mereka adalah orang-orang zindiq. Ya, ini peringatan keras dari para ulama dari Abu Zur'a Ar-Razi tentang bahayanya orang-orang yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapakah sahabat? Sahabat secara bahasa diambil dari kata suhbah. Suhbah artinya mutlaqul muqaranah wal muqarabah. Namanya suhbah itu bergandengan, bersamaan dan berdekatan. Itu namanya suhbah dalam bahasa Arab. Maka jadi dikatakan sahibtuhu yauman wa sahibtuhu syahran. Aku menemaninya sehari, aku menemaninya sebulan. Sahibtuhu sanatan, aku menemani dia selama setahun. Bisa jadi sahibtuhu sa'atan, aku menemani dia cuma 1 jam misalnya. Ya, jadi sekedar bersamaan dan berdekatan itu namanya suhbah. Pertemanan atau persahabatan, ya. Tidak harus waktunya panjang. Secara bahasa Arab namanya suhbah, ya tadi aku menemani dia. Bisa jadi waktunya panjang, bisa jadi waktunya pendek. Ini secara bahasa. Oleh karenanya para ulama menyatakan definisi sahabat secara syar'i, secara istilah, secara syar'i, secara terminologi adalah man ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi, ya. Barang siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman, kemudian wa mata 'alal iman, kemudian dia meninggal juga dalam kondisi beriman. Jadi siapa saja yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman, kemudian dia meninggal juga dalam kondisi beriman, maka dia adalah orang mukmin. Ini adalah definisi yang dipilih oleh Ibnu Hajar dan juga banyak ulama, ya, dari kalangan para muhaqqiqin. Jadi itulah definisi para seorang sahabat, ya. Seorang sahabat adalah seorang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam kondisi beriman dan meninggal juga dalam kondisi beriman. Para ulama telah bahas dalam buku-buku mereka bagaimana mengetahui seorang sahabat atau tidak. Tapi kita tidak bahas pada kesempatan kali ini. Jadi seorang dikatakan sahabat Nabi tidak mesti dia harus ikut perang bersama Nabi. Tidak harus. Tidak harus dia bersahabat dengan Nabi mungkin sekian puluh tahun atau sekian tahun. Tidak ada syarat demikian. Tidak ada syarat demikian. Tidak mesti dia harus meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus, ya. Yang penting dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman dan meninggal dalam kondisi beriman, maka dia sahabat. Karena di sana ada orang yang melihat Nabi dalam kondisi beriman, namun dia meninggal dalam kondisi murtad, ya. Contohnya Abdullah bin Khattal, ya, yang murtad. Ada sebagian juga sahabat yang atau orang yang beriman kepada Nabi kemudian murtad, maka dia bukan sahabat. Demikian juga orang yang melihat Nabi tadi tapi tidak beriman. Banyak orang-orang musyrikin, orang-orang munafik, mereka lihat Nabi tapi mereka tidak beriman. Yang disebut dengan sahabat yang melihat Nabi dalam kondisi beriman dan meninggal juga dalam kondisi beriman. Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata, "Kullu man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam sanatan wa syahran aw yawman wa sa'atan aw ra'ahu fa innahu min ashabihi lahu min as-suhbah biqadri dzalik." Semua yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam setahunkah atau sebulankah atau seharikah atau sebentar saja atau dia melihatnya, maka dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mendapatkan kemuliaan persahabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar sejauh mana dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan para ulama memandang melihat Nabi adalah suatu keistimewaan tersendiri. Ya, bagaimana melihat sumber iman. Seorang melihat bagaimana Nabi melihat Nabi itu mendatangkan keimanan luar biasa dalam hati bagi orang yang beriman tentunya. Ya. Meskipun melihat cuma sebentar, apalagi sampai berhari-hari, apalagi sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Melihat sosok Nabi, melihat akhlak Nabi, melihat wahyu yang turun kepada Nabi, melihat peperangan Nabi, maka melihat Nabi sendiri itu adalah suatu keistimewaan yang spesial yang dimiliki oleh para sahabat.
Oleh karenanya Rasulullah SAW mengabarkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dalam satu lafal Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun yaghzun, ya, akan datang pada manusia satu zaman di mana kaum muslimin berjihad. Fa yuqalu lahum, maka ketika mereka akan berjihad ke suatu daerah, maka penduduk daerah itu bertanya, fa yuqalu afikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di antara kalian wahai para pasukan ada yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa yaquluna na'am, kata mereka iya ada. Fa yuftahu lahum, maka dibukakanlah bagi mereka daerah tersebut tanpa perlu perlawanan. Kenapa? Karena sebagai bentuk penghormatan mereka terhadap orang yang pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam pasukan tersebut. Summa yaghzu fi amun, kemudian di saat yang lain juga sekelompok orang berjihad di suatu daerah, fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka dengan pertanyaan yang sama, afikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah di antara kalian ada yang melihat sahabat Rasulullah SAW, ini sekarang tabi'in, apakah di antara kalian ada yang melihat sahabat Rasulullah SAW? Fayaquluna na'am, kata mereka ada, fayuftahu lahum, maka dibukakan daerah tersebut untuk pasukan tadi. Ini dalil tentang keutamaan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu diketahui oleh para sahabat dan dijelaskan oleh Nabi tentang keutamaan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak, orang yang melihat Nabi bukan melihat sembarangan, dia melihat suatu sosok yang merupakan sumber keimanan, yang merupakan praktek langsung Al-Qur'an, dan itu akan menanamkan keimanan yang luar biasa dalam hati mereka. Karenanya Nabi memasang al-haddul fasil, yaitu pembeda antara sahabat atau bukan dengan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, dalam hadis Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wadidna anna ra'ayna ikhwanana. Kami berharap, berangan-angan agar kami bisa melihat saudara-saudara kami, ikhwanana. Maka para sahabat yang hadir ketika itu berkata, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Ya, teman-temanmu, ya, saudara-saudaramu, ikhwan. Kata Nabi SAW, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Kenapa? Karena kalian melihatku. Kemudian kata Nabi menjelaskan siapa ikhwan maksudnya. Kata Rasulullah SAW, wa ikhwani alladhina ya'tuna min ba'di ma ra'auni. Adapun ikhwani, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang datang setelahku dan mereka tidak pernah melihatku. Mereka tidak pernah melihatku. Sini ada isyarat bahwasanya antara sahabat dan ikhwan, antara sahabat dan saudara, yang membedakan sahabat dengan saudara sama muslim secara umum adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disinilah para ulama menyatakan definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beriman, kemudian wafat juga dalam kondisi beriman. Itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para sahabat? Secara umum Ahlussunnah wal Jamaah ya memuliakan para sahabat, mencintai para sahabat. Namun mereka meyakini para sahabat tidaklah maksum. Para sahabat mungkin terjerumus dalam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, tapi mereka adalah orang-orang termulia yang ada di dunia ini, ya. Adalah orang-orang termulia setelah para nabi, setelah para anbiya. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara umum terhadap para sahabat. Tapi apa kewajiban kita kepada para sahabat? Ada beberapa poin yang harus kita perhatikan bagaimana sikap kita terhadap para sahabat. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat. Wajib bagi kita untuk mencintai para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Allah memuji sahabat dalam Al-Quran banyak sekali. Dan Allah mengatakan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai para sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, al-ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali munafik, ya. Rasulullah mencintai kaum Muhajirin, Rasulullah SAW mencintai kaum Ansar. Maka kita wajib mencintai para sahabat karena berapa hal. Hal pertama, kenapa kita mencintai para sahabat?
karena Allah dan Rasulnya mencintai para sahabat. Ini sebab pertama. Berarti kita mencintai para sahabat termasuk al-hubbu fillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi telah berkata, "Autsaqu ural iman al-hubbu fillah." Dan di antara iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini yang pertama, kita mencintai karena Allah dan Rasulnya, mencintai para sahabat. Kemudian yang kedua, kita mencintai para sahabat karena mereka adalah manusia-manusia yang hebat, yang memiliki keutamaan sangat besar dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita mencintai mereka karena sifat-sifat mereka yang luar biasa. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita mencintai mereka kenapa? Karena mereka punya jasa kepada kita. Tidaklah sampai Al-Quran dan Sunnah kepada kita kecuali melalui para sahabat. Ya. Ada sahabat yang meriwayatkan banyak hadis, ada yang meriwayatkan cuma beberapa hadis, ada yang cuma sahabat meriwayatkan satu hadis. Tapi tidaklah hadis-hadis tersebut sampai kepada kita kecuali melalui jalan para sahabat. Artinya kesempurnaan agama dibangun di atas periwayatan para sahabat. Baik sahabat meriwayatkan Al-Quran maupun sahabat yang meriwayatkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi mau tidak mau kita mencintai mereka. Dan kita tahu kita mencintai seorang karena dia punya jasa kepada kita. Entah dia baik kepada kita, kita punya hutang budi sama dia. Sehingga kita mencintainya. Ya. Nah para sahabat kita punya hutang budi besar kepada para sahabat. Karena tidaklah sampai ajaran-ajaran Nabi SAW kepada kita kecuali melalui jalur para sahabat. Inilah di antara hal-hal yang menjadikan kita mencintai para sahabat. Karenanya para salaf mengerti cinta kepada sahabat itu adalah ibadah yang mulia. Para salaf mengerti cinta kepada para sahabat adalah ibadah yang mulia. Diriwayatkan dari Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah, beliau berkata, "Kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an, as-suara minal Qur'an." Dahulu para salaf mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajari anak-anak mereka Al-Qur'an, surat-surat dalam Al-Qur'an. Jadi mereka tanamkan untuk mencintai Abu Bakar dan Umar sebagai simbol dari para sahabat. Ya, mereka tanamkan cintai Abu Bakar dan Umar, cintai Abu Bakar dan Umar. Ya, karena ini orang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ngajarin anak seperti ngajarin Al-Qur'an. Oleh karenanya apa kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Nabi mengatakan almar'u ma'aman ahab, seorang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, fa inni uhibbun nabi wa uhibbu Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Ketahuilah aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap aku dikumpulkan bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Ini para sahabat ngerti bahwasanya cinta, para salaf ngerti cinta kepada para sahabat adalah ibadah yang mulia. Makanya datang dalam banyak riwayat dari para salaf, mereka menjadikan kecintaan mereka kepada para sahabat merupakan amalan yang sangat mereka andalkan, ya, sangat mereka andalkan. Di antaranya Abdul Razzaq pernah berkata, ya, man syaraha sadri qat an ufaddila Aliyan ala Abi Bakar wa Umar farahimahumullah wa rahima Utsman wa Aliyan. Man lam yuhibbuhum fama huwa bimu'min awthaqu amali hubbihi iyahum. Kata beliau, hatiku belum lapang kalau aku mendahulukan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Ya semuanya mulia, tapi saya tidak mengatakan Ali lebih afdal daripada Abu Bakar dan Umar. Ya. Semoga Allah merahmati Abu Bakar dan Umar, semoga Allah merahmati Utsman, dan semoga Allah merahmati Ali. Kemudian beliau berkata, "Malam yuhibbuhum, malam yuhibbahum, fama huwa bimu'min." Siapa yang tidak mencintai mereka, maka bukan orang beriman. Wa awsaqu amali, dan amalan yang paling aku andalkan, yang aku kuatkan, hubbi iyahum, aku mencintai mereka. Ini perkataan Abdul Razzaq dan disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala. Kemudian juga Bishr bin Harith, beliau berkata rahimahullah, "Awsaqu amali fi nafsi." Amalan yang paling aku andalkan, yang paling kuat dalam jiwaku, hubbu ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, ya,
Awsaqu amali fi nafsi, amalan yang paling aku jadi pegangan dalam hatiku, hubbi li Abi Bakar wa Umar, kecintaanku kepada Abu Bakar dan Umar ya. Jadi inilah bagaimana para salaf dahulu menjadikan kecintaan kepada para sahabat merupakan amalan andalan mereka. Fudail juga diriwayatkan bin Riyad berkata, "Awsaqu amali fi nafsi hubbu Abi Bakar wa Umar wa Abi Ubaidah bil Jarrah wa hubbi ashab Muhammadin alaihi salam jami'an." Amalan yang paling kuat pada jiwaku adalah mencintai Abu Bakar dan Umar dan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan aku mencintai para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Ya. Inilah bagaimana para salaf dahulu mereka mengerti bahwasanya mencintai para sahabat adalah ibadah yang mulia. Tadi makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ansar man la yuhibbuhum illa mu'min, kaum Ansar tidak ada yang mencintai mereka kecuali beriman, wala yubghidhuhum illa munafiq, dan tidak ada yang membenci mereka kecuali orang munafik. Ini yang pertama, keyakinan kita terhadap para sahabat. Yang kedua, kita meyakini bahwasanya para sahabat semuanya udul, yaitu semua terpercaya. Semua terpercaya. Ya. Bukan berarti mereka maksum, tidak punya salah. Mereka punya kesalahan. Ya. Mereka mungkin melakukan kesalahan, tapi kesalahan mereka kecil dibandingkan dengan lautan kebaikan mereka. Kesalahan mereka kecil dibandingkan lautan kebaikan mereka. Dan mereka telah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teman-teman utusannya, teman-teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah telah melihat, sebagian perkataan Ibnu Mas'ud, "Inna Allah nadhara ila qulubil ibad." Allah telah melihat kepada hati-hati manusia. Maka Allah dapati hati terbaik adalah hati para sahabat, maka Allah jadikan para sahabat sebagai pendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah menjelaskan, barang siapa yang melihat tentang sejarah para sahabat, bagaimana perjalanan hidup mereka. Ya, alhamdulillah kita punya kajian tentang sahabat. Kita akan dapati mereka adalah generasi yang spesial. Generasi yang spesial, yang luar biasa. Seakan-akan cerita mereka adalah dongeng. Masing-masing sahabat punya kelebihan sendiri-sendiri. Kita bicara tentang Ibnu Mas'ud luar biasa, Abu Bakar luar biasa, Umar luar biasa, Utsman luar biasa, Ali luar biasa. Kita bicara tentang Abu Dzar Al-Ghifari luar biasa, Abu Hurairah luar biasa. Masing-masing kalau kita bicarakan semuanya menakjubkan. Seakan-akan dongeng yang kita sedang baca. Tapi kita ternyata diriwayatkan dengan riwayat yang sahih. Namun ketika kita tahu siapa guru mereka, keheranan kita akan hilang, ya. Idza urifa sabab batal al-ajab. Kalau diketahui sebab, maka keheranan kita akan hilang. Keheranan kita akan hilang karena kita tahu guru mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abu Bakar bagaimana menginfakkan seluruh hartanya. Bagaimana Abbad bin Bishr ketika salat, kemudian salat malam, kemudian datang anak panah mengenai tubuhnya dan dia lanjutkan salatnya sampai 3 anak panah. Ketika ditegur, kenapa kau tidak batalkan salatmu? Saya sedang baca salat Al-Kahfi, tidak ingin putus tengah jalan. Ya, menakjubkan, ya. Masing-masing menakjubkan. Kalau kita baca tentang sirah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi mereka adalah, kita yakin mereka semua adalah udul, yaitu terpercaya, dan bahkan mereka adalah generasi terbaik, ya. Karenanya Allah Rabbul Alamin memuji mereka dalam banyak ayat dalam Al-Quran, banyak sekali memuji mereka. Seperti contohnya, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum ansar, ya, dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah siapkan bagi mereka, ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka masuk dalam surga tersebut kekal selama-lamanya. Allah sebutkan mereka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memuji misalnya, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Jadi Allah cuma bukan hanya mentazkiyah luar mereka, tapi Allah juga mentazkiyah hati mereka. Kata Allah, sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Sekitar 1.400 atau 1.500 sahabat yang hadir ketika dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Allah ridha kepada mereka. Kata Allah, fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu tentang baiknya hati mereka. Allah berfirman, ya, tentang kaum muhajirin, lil fuqara'il muhajirin ladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan orang-orang miskin yang terusir, kaum muhajirin, harus meninggalkan kampungnya, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Buat apa mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah? Ya,
Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Allah sebutkan niat mereka. Mereka ini pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah karena mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk apa? Wa yansuruna Allah wa rasulah, dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya. Kita siapa yang mentazkiyah hati kita? Tidak ada. Orang mungkin bisa terpedaya dengan amalan zahir kita, tapi yang tahu hati kita siapa? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Allah mentazkiyah hati para sahabat. Allah katakan, ulaika humus shadiqun, mereka itu orang-orang yang benar, yang tulus, yang imannya benar. Setelah itu Allah puji kaum Ansar. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Kata Allah, dan orang-orang yang tinggal di Madinah dan telah beriman sebelumnya, mereka mencintai kaum muhajirin dan mereka mendahulukan kepentingan saudara mereka daripada diri mereka sendiri, padahal mereka dalam kondisi membutuhkan. Barang siapa yang dijauhkan dari saplit, sungguh mereka adalah orang yang beruntung. Allah puji para sahabat, ya. Allah mengatakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastagladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Kata Allah, Muhammad Rasulullah dan orang-orang bersama Muhammad. Siapa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa sifat mereka? Asyadda'u 'alal kufar, mereka tegas keras kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, mereka saling kasih sayang di antara mereka. Ya. Tarahum ruk'an sujada. Allah puji bagaimana mereka sering sekali beribadah. Engkau melihat mereka ruk'an sujada, sering salat para sahabat. Sering rukuk, sering sujud. Ya, subhanallah, saya baca bagaimana Abdullah bin Zubair kalau salat pada maghrib dia salat, dia sujud, dia tidak bangun angkat kepalanya kecuali azan Isya. Bagaimana Utsman bin Affan yang menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Jadi para sahabat menakjubkan. Tarahum ruk'an sujada. Mereka rukuk, mereka sujud. Kau lihat mereka. Kalau kita apa yang dilihat? Kita dilihat, kau lihat mereka main HP, gitu kalau kita. Para sahabat tarahum ruk'an sujada. Kau lihat mereka salat dan rukuk. Apakah mereka riya? Tidak. Ya betaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka rukuk dan sujud karena mencari karunia Allah dan mencari keridhaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di wajah mereka ada tanda orang-orang yang sujud. Ya. Dzalika mathalun fit Taurat. Allah sebutkan, Allah memuji para sahabat bukan cuma di Al-Qur'an. Allah sebutkan para sahabat terpuji juga dalam Taurat. Dan para sahabat juga terpuji dalam Injil. Wa mathaluhum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat dalam Injil kazar'in akhraja syata'ah, seperti tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya. Wastagladha fastawa, kemudian semakin besar, semakin kokoh, semakin matang, ya. Yu'jibu zurra, menyenangkan yang menanamnya. Yaitu seakan-akan inilah para sahabat diibaratkan dengan tumbuhan yang ditanam oleh Nabi SAW, dan tumbuhan tersebut tumbuh dengan menyenangkan sang penanamnya. Liyaghidha bihimul kuffar, agar menjadikan orang kafir benci dengan melihat sahabat. Kenapa? Karena Nabi berhasil mendidik para sahabat. Sampai Allah bilang ini sahabat, Allah bikin seperti itu sampai bikin jengkel orang kafir. Seandainya sahabat amburadul, para orang kafir tidak benci para sahabat, tapi para sahabat karena mulia berjuang bersama Nabi, maka seperti itu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, subhanallah. Iman sahabat dijadikan barometer. Kalau mereka beriman seperti keimanan kalian, sungguh mereka telah mendapat hidayah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik yang Allah keluarkan. Apalagi terlalu banyak tazkiyah dalam Al-Qur'an. Para sahabat berhijrah, berjihad, banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang para sahabat, ya. Jadi kita meyakini para sahabat adalah umat yang terbaik, ya. Umat yang terbaik. Rasulullah SAW berkata, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian yang setelahnya. Di antara hal yang menjadikan para sahabat yang terbaik ini sering saya sampaikan, bahwasanya mereka adalah generasi pertama yang menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah, mereka dibawa bimbingan Rabbul Alamin. Allah bimbing mereka. Kalau ada kesalahan, Allah turunkan ayat. Makanya Jabir bin Abdullah ketika ditanya tentang azal, yaitu seorang berhubungan dengan budak wanitanya atau dengan istrinya, kemudian dia keluarkan air mani di luar rahimnya, boleh atau tidak? Kata Jabir bin Abdullah, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dahulu di zaman Nabi, kami melakukan azal, kami mengeluarkan air mani di luar rahim. Dan Al-Quran turun. Artinya apa? Jabir ini mengatakan seandainya itu haram, Allah pasti tegur.
Seandainya itu haram, Allah pasti tegur. Artinya apa? Ketika mereka menerapkan Al-Quran, yang membimbing bukan cuma Muhammad SAW, yang membimbing langsung Rabbul Alamin. Generasi yang dibimbing oleh Muhammad, diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cari generasi mana lagi yang terbaik daripada generasi ini? Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang para sahabat, ya, kata wa kadzalika nufasil ayati, kata walitastabina sabilul mujrimin, ya. Yaitu Ibnu Qayyim ketika membahas tentang ayat ini, yaitu beliau mengatakan tidak ada yang seperti para sahabat. Karena para sahabat mereka telah menemukan masa jahiliyah. Dan masa jahiliyah yang mereka temukan itu benar-benar rusak di Arab ketika itu. Benar-benar jahiliyah. Bunuh anak-anak, khamar lah, perang bunuh-bunuhan lah. Kacau, rusak-rusakan, nyembah berhala. Kemudian mereka bertemu dengan cahaya yang sangat terang benderang Muhammad SAW. Jadi mereka adalah generasi yang pernah menemukan masa yang jahiliyah yang sangat gelap. Kemudian menemukan masa keemasan yang sangat indah. Sehingga mereka tahu mana yang baik dan mana yang benar. Tidak ada generasi seperti mereka. Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi mereka adalah generasi yang terbaik. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum? Ibnu Mas'ud, sahabat senior. Dia mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qatmat." Barang siapa yang ingin mengambil teladan, maka teladanlah orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Adapun orang masih hidup bisa jadi terkena fitnah. Kita enggak tahu, bisa berubah tengah jalan. Tapi yang sudah meninggal itu dijadikan contoh. Ulaika ashabu Rasulillah. Orang-orang yang kalian jadi teladan yang sudah meninggal itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka paling berhak untuk diteladani. Kanu abarral ummati quluban. Mereka adalah generasi yang paling baik dari umat Islam, yang paling baik hati mereka. Wa a'maqaha ilman, dan paling berilmu. Wa aqalluha takallufan, dan mereka adalah orang yang tidak suka cari-cari berlebih-lebihan dalam ibadah. Artinya mereka benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, kalau ingin contohin para sahabat. Ada orang masih hidup kita enggak jelas. Dia berubah, terfitnah dunia, terfitnah wanita, terfitnah apa, terfitnah macam-macam jabatan dan yang lainnya. Ya. Ini perkara kedua tentang keyakinan kita terhadap para sahabat. Para sahabat adalah generasi yang terbaik. Yang ketiga, kita meyakini para sahabat mereka bertingkat-tingkat. Al-mufadalah, mereka bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Tidak satu tingkatan. Saya akan jelaskan sini. Al-mufadalah baina sahabat itu tingkatan-tingkatan atau komparasi, ya, di antara sahabat. Mungkin kita bisa bagi dua, misalnya tingkatan secara umum, kemudian tingkatan secara person, secara individu atau person. Adapun secara umum, maka kita katakan misalnya bahwasanya misalnya muhajirin, kelompok muhajirin lebih afdal, ya, lebih afdal dari kaum ansar, dari ansar. Kenapa lebih afdal? Karena muhajirin mereka lebih mengumpulkan antara berhijrah dengan menolong Rasulullah SAW. Kaum ansar mereka tidak berhijrah, mereka hanya menolong Nabi SAW. Contohnya lagi misalnya yang lebih dahulu masuk Islam lebih baik dari yang belakangan. Ini contoh, maksudnya tingkatan secara umum. Tapi kalau tingkatan secara person, siapakah yang paling afdal? Yang paling afdal tingkatannya yang pertama adalah al-asyara mubasysyirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dijamin surga, ya. Siapa? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Itu di antara sahabat-sahabat yang jadi masuk surga, 10 sahabat. Kemudian setelah mereka, tentunya mereka ini 10 sahabat yang masuk surga, yang paling afdal adalah Abu Bakar, ya.
Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali ya, radhiyallahu taala anhum. Setelah 10 sahabat yang masuk surga, kemudian adalah para peserta perang Badar ya. Para peserta perang Badar ya. Mereka adalah sahabat-sahabat yang paling mulia, sampai dalam hadis ketika dalam hadis seperti Jibril bertanya kepada Nabi, bagaimana madza ta'uduna ahlal badr fikum, bagaimana menurut kalian wahai Rasulullah ahlul badr? Kata Nabi mengatakan baiklah yang terbaik. Maka kata Jibril, demikian kami juga, malaikat yang ikut perang Badar adalah malaikat yang terbaik. Makanya ketika Hatib bin Abi Balta'a melakukan kesalahan, kemudian Rasulullah membela Hatib, Rasulullah mengatakan la Allah taala ala ahli Badar. Bisa jadi Allah melihat kepada para peserta perang Badar. Allah berkata, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Lakukan apa yang kalian kehendaki, aku telah mengampuni kalian. Ya, aku telah mengampuni kalian. Karena kita tahu bahwasanya amalan yang besar bisa menghapuskan dosa-dosa yang lebih kecil ya. Ya. Saking besarnya amalan perang Badar ini pahalanya, maka dosa-dosa yang belakangan bisa terhapus semua dengan perang Badar. Setelah itu ada khilaf, apakah yang mengikuti Bai'atul Ridwan ataukah perang Uhud. Sebagian ulama mengatakan setelah itu para peserta perang Uhud. Setelah para sahabat, kemudian yang keempat, para sahabat yang berbaiat di Hudaybiyah ya. Di Hudaybiyah ya. Ini urutan-urutan para sahabat. Kemudian misalnya yang umum juga di antaranya misalnya yang beriman sebelum Al-Fath, maksudnya adalah Hudaybiyah, lebih utama daripada yang setelahnya. Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna." Kata Allah, tidak sama antara orang-orang yang berinfak dan berjihad sebelum Al-Fath, maksudnya sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ya. Mereka lebih besar derajatnya daripada orang yang berinfak dan berperang setelah Hudaybiyah. Tetapi kata Allah, wa kullan wa'adallahu al-husna, semuanya dijamin masuk surga. Dan masuk surga. Adapun sahabiat, para sahabiat wanita ya. Para sahabiat yaitu para wanita secara umum ya, bahwasanya yang paling utama adalah Khadijah, Aisyah atau Fatimah. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang ketiga wanita ini ya. Ini yang paling utama, setelahnya para sahabiat yang lain, para sahabiat yang lain. Taib. Banyak ulama di antara Imam Ahmad ya, di antara Imam Ahmad, kemudian diriwayatkan juga Ibnu Mubarak, mereka mengatakan ya, bahwasanya sahabat ya, sahabat terendah, sahabat yang paling rendah kedudukannya lebih afdal dari tabi'in yang termulia. Dari tabi'in yang termulia. Ini pendapat Imam Ahmad ya. Beliau mengatakan bahwasanya sahabat yang paling rendah kedudukannya masih lebih afdal daripada tabi'in yang paling mulia. Oleh karenanya person sahabat lebih afdal dari seluruh person tabi'in. Person sahabat, individu sahabat lebih afdal daripada seluruh person dari tabi'in. Oleh karenanya ketika Ibnu Mubarak ditanya, dan ada sebagian salaf Ibnu Mubarak dan yang ditanya tentang mana yang lebih mulia, Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz? Maka dia menjawab Ibnu Mubarak ya, la gubaru dakhala fi anfi Muawiyah, debu yang masuk di hidungnya Muawiyah ketika Muawiyah berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada sekian Umar bin Abdul Aziz. Lebih afdal daripada sekian Umar bin
Abdul Aziz. Kita tahu Abdul Aziz luar biasa rahimahullahu taala, tapi bagaimanapun sahabat tidak ada yang bandingkan bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan, bagaimana pernah berjihad bersama Nabi, kemuliaan yang luar biasa. Pernah melihat Nabi, ya, kemuliaan yang luar biasa. Ini di antara hal yang menunjukkan tentang kemuliaan para sahabat. Timbul pertanyaan, kenapa para sahabat lebih utama daripada generasi setelahnya? Jelas jawabannya, pertama mereka melihat langsung Nabi SAW, dan kita terkadang mengukur sesuatu dari yang zahir. Kalau kita mengukur sesuatu yang zahir, kita bandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan seorang sahabat, mungkin lebih utama Abdul Aziz, tapi kita tidak bisa mengukur hati para sahabat. Bagaimana beda antara keimanan orang yang melihat dengan cuma mendengar? Makanya dikatakan laisal khabar kal mu'ayanah. Mendengar tidak sama dengan melihat langsung. Mendengar tidak sama dengan melihat langsung. Ya, ketika Musa Allah kabarkan, ya, kami telah menguji kaummu setelah kau pergi kemari wahai Musa, wa adallahu Samiri, dan Samiri telah menyesatkan mereka. Faraja'a Musa ila qaumi Ghadban dan Asifa. Maka Musa pulang kepada kaumnya dari Bukit Tursina menuju kaumnya dalam kondisi marah. Sudah marah Nabi Musa, tahu kaumnya melakukan perubahan. Begitu sampai Musa alaihissalam melihat kaumnya benar-benar lagi menyembah sapi, maka Nabi Musa marah dan wa alqal alwaha, maka dia pun lempar Taurat yang dia pegang dalam lempengan-lempengan batu, dilempar oleh Nabi Musa, marahnya lebih lagi. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurru ilai, dan dia mengambil kepala dan jenggotnya Harun, dia tarik, marahnya lebih lagi. Kenapa? Mendengar tidak sama dengan melihat langsung. Dengar tidak sama dengan melihat langsung. Makanya Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbku, tunjukkan bagaimana cara engkau menghidupkan yang sudah mati. Kata Allah, qala awalam tu'min, kau tidak beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim alaihissalam, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman tapi agar lebih kokoh lagi imanku. Beda dengan orang yang mendengar tentang Nabi, tentang Muhammad SAW, dengan yang pernah melihat langsung. Mendengar ceramahnya Nabi tidak sama. Ya, tidak sama, ya. Belum keimanan mereka yang luar biasa, belum mereka di zaman yang luar biasa. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tasubu ashabi. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadim wala nasifahu. Ya. Jangan kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, yang panjangnya 7 sampai 8 km, yang lebarnya 2 sampai 3 km, tingginya sekitar 100 meter. Kalau ditimbang berapa ribu ton atau berapa ribu ton, ya, emas. Tidak sama dengan seorang sahabat yang infak mudda ahadim wala nasifah, hanya sekedar 1 mud atau setengah mud. Ya, yaitu cuma berapa? Mungkin taruhlah 1 kilo, ya, taruhlah 1 kilo. 1 kilo beras berapa sih? 1 kilo korma berapa sih? Beras, ya, taruhlah 1 kilo beras berapa? 15.000, ya. Saya udah lama nggak tahu harganya. 15.000 taruhlah, ya. Dibandingkan dengan emas beribu-ribu ton. Tapi lebih afdal sahabat yang hanya berinfak cuma 15.000 misalnya. Kenapa? Apa yang buat mereka pahalanya luar biasa? Karena iman. Karena yang menjadi barometer tentang besarnya pahala banyak hal. Di antaranya keimanan mereka. Iman mereka luar biasa. Ininya para sahabat, ya, adalah generasi yang sangat mulia. Mereka lebih afdal daripada generasi tabi'in, dan Nabi yang telah mengatakan, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum. Yang terbaik adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Terus kalau orang yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan hadis? Rasulullah SAW bersabda, inna mi waraikum ayyamas sabar. Sungguhnya setelah kalian adalah hari-hari yang penuh kesabaran. Lil amil fihinna ajru 50. Yang beramal pada hari tersebut mendapatkan 50 pahala. Qalu minna ya Rasulullah, au minhum ya Rasulullah, mereka dapat 50 kali lipat dari kami atau 50 kali lipat mereka. Kata Nabi SAW, bal minkum, mereka dapat pahala 50 kalian. Hadis ini bukan berarti menjadikan orang terbelakangan lebih hebat dari para sahabat, tapi ini dibawakan pada suatu amalan tertentu pada zaman tertentu. Dan kita tahu namanya ketika kita membandingkan satu dengan lain, kita bilang misalnya si fulan lebih afdal daripada si fulan dari sisi misalnya sedekahnya, tapi secara global ini tetap lebih afdal misalnya gitu, ya. Jadi dari satu sisi saja ada suatu generasi yang dari satu sisi dapat pahala 50 kali lipat ketika mereka beramal di zaman tersebut, tapi tidak menjadikan berarti mereka lebih hebat dari para sahabat. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan sahabat
termulia, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Kemudian di antara yang kita lakukan kepada para sahabat yaitu kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan, ya. Kita memuji mereka sebagaimana Allah memuji mereka, sebagaimana Nabi memuji mereka. Yang berikutnya, jangan lupa kalau kita sebut nama mereka, kita bilang radhiyallahu anhu. Kita mendoakan. Kenapa? Karena Allah yang menyuruh. Kata Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mendoakan para sahabat. Maka kita mengatakan radhiyallahu anhu. Kalau kita lewat misalnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati dan merahmati bapaknya. Kalau kita lewati para sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau kita lewati sahabat wanita, kita bilang Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagai bentuk kebaikan sedikit yang bisa kita doakan buat mereka, sementara jasa mereka pada kita sangat besar. Di antara yang juga sikap kita para sahabat yaitu kita membenci orang yang membenci mereka. Kita membenci orang yang membenci mereka. Kita membenci orang yang suka menjatuhkan mereka. Dan ada kaum yang suka menjatuhkan mereka, orang Syiah yang kerjanya mencaci maki para sahabat. Oleh karena diriwayatkan dalam Manaqib Al-Imam Syafi'i mengatakan Allah mentakdirkan bahwasanya muncul orang-orang Rafidhah yang senantiasa mencaci maki para sahabat. Seterusnya agar derajat sahabat semakin tinggi. Ya, kalau sahabat punya dosa nanti ditransfer kepada mereka orang-orang Rafidhah yang mereka beribadah kepada Allah dengan mencaci maki para sahabat. Semakin sering mencaci maki para sahabat, mereka semakin tinggi di sisi Allah, yang sebenarnya semakin tinggi di sisi syaitan, bukan di sisi Allah. Kemudian di antaranya mengakui kalau di antara mereka yang dijamin surga, kita sebutkan. Ya, sebagian ulama mengumpulkan ada secara umum para sahabat dijamin surga secara umum. Ya. Makanya Allah mengatakan wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum wa radhanu adallahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Kaum muhajirin kaum ansar secara umum dijamin surga secara umum. Kemudian tadi la yastawi minkum man anfaqa min qabil fati wa qatal ulaika adhamu darajatan. Tidak sama antara orang berinfak dan berjihad sebelum Hudaybiyah dan setelah Hudaybiyah, tapi kata Allah wa kullan wa'adallahul husna. Semuanya dijamin masuk surga. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan Rasulullah dan orang bersamanya itu para sahabat. Di akhirnya kata Allah minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah siapkan bagi mereka wa adallahu alladziina amanu wa 'amilus solihati minhum ajran maghfiratan wa ajran azim. Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Terlalu banyak dalil para sahabat dijamin surga. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun yang membaiat di bawah sebuah pohon kecuali masuk surga. Tidak ada yang masuk neraka, semuanya masuk surga. Ini juga tazkiyah dari Nabi, semuanya masuk surga para sahabat. Nah, di sana ada sahabat-sahabat yang dijamin secara person masuk surga. Ada sebagian ulama mengumpulkan sekitar 40-an, mungkin bisa lebih daripada. Di antaranya Abu Bakar, Umar, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Bilal bin Rabah, di antaranya Thabit bin Qais bin Syammas, ya. Di antaranya misalnya Khadijah radhiyallahu anha, misalnya Aisyah istri Nabi dijamin masuk surga. Ada orang-orang person-person yang dijamin oleh Nabi SAW masuk surga, maka kita pun mengatakan demikian. Di antaranya seorang wanita yang berkulit hitam, yang kemudian dia terkena penyakit sarak, yaitu seperti penyakit ayan. Kemudian dia minta agar Nabi berdoa agar dia sembuh. Kata Nabi, kau ingin sembuh atau kau ingin bersabar dan kau dapat surga? Kata dia, saya pilih bersabar. Tapi mintakan kepada Allah ketika saya terkena penyakit ayan, jangan sampai saya tersingkap, jangan sampai ada auratku yang terbuka. Maka dia juga dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah al-kaf anil khawd fi ma shajara bainahum. Diam, jangan sibuk dengan apa yang diributkan oleh mereka. Dan ini penting untuk kita ketahui karena kita sudah bahas sebagian tentang perang Jamal, kemudian perang Siffin yang kita sebutkan khilaf di kalangan para sahabat tersebut bukan karena duniawi sama sekali, bukan karena masalah kepemimpinan, bukan, tapi karena masalah mereka ijtihad, masalah bagaimana menuntut para pembunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sehingga muncul ijtihad di antara mereka sehingga terjadi peperangan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kedua kelompok ini adalah kelompok yang beriman, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna hadza ibni sayyidun sayuslihu bihi Allahu baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Cucuku ini Hasan adalah seorang pemimpin. Allah akan membuat dia mendamaikan dua kelompok yang bertikai, kelompok besar yang sama-sama dari kaum muslimin. Ya, intinya mereka beristihad sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Kita tidak usah terlalu masuk dalam perkara tersebut kecuali tertuntut kita untuk menjelaskan. Asalnya kita tidak usah
masuk ke dalam pertikaian mereka, ya. Karena banyak sekali berita-berita tentang pertikaian tersebut, yang itu kebanyakan berita-berita dusta. Ya, orang-orang zindik masuk menyebarkan dusta. Yang kita dapati dalam buku-buku sejarah, riwayat-riwayat tidak dipilah-pilih, campur antara riwayat sahih dengan riwayat yang tidak sahih. Oleh karena sebagian ulama menyebutkan tentang misalnya kitab Al-Isti'ab karangannya Ibnu Abdul Bar yang mereka mengatakan kenapa dia sebutkan riwayat tentang pertikaian antara para sahabat dengan riwayat para ahli sejarah, bukan riwayat ahli hadis. Ya, intinya kata Allah, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Itu umat sudah berlalu. Urusan mereka di sisi Allah, urusan kita di sisi Allah juga. Ngapain kita ngurusin mereka, pertikaian mereka, karena sulit kita menilai mana riwayat-riwayat yang sahih, tidak mudah. Ya, saya sering sampaikan sekarang aja enggak usah kita bicara tentang 1400 tahun yang lalu. Sekarang ada kejadian misalnya saya di Ceger, terus ada kejadian di kantor lurah di samping saya, kejadian saya padahal tetanggaan. Tapi kalau saya kemudian tanya, bisa jadi banyak versi, itu padahal dekat baru kejadian sebentar. Bagaimana lagi kejadian yang 1400 tahun yang lalu? Kemudian kita mau memastikan dengan pasti sangat sulit. Yang jelas Allah menyuruh kita untuk mendoakan mereka, dan Rasulullah mengatakan idza dzukir ashabi famsiku, kalau disebutkan para sahabat maka tahan diri kalian, jangan berdalam-dalam sehingga kalian tenggelam dan akhirnya ikut-ikutan menyebutkan keburukan para sahabat. Yang terakhir, kita diperintahkan untuk meniru, berteladan kepada para sahabat, ya. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan, Allah mempersyaratkan jika kalian ingin masuk surga, maka ikuti para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang pertama surga, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin ansar, Allah sudah pastikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Adapun kita bagaimana? Allah syaratkan walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin ansar dengan pengikutan yang baik. Kita ini kalau mau surga harus ikut para sahabat. Harus mengikuti manhajus salaf, para sahabat. Siapa yang bilang? Karena Allah yang persyaratkan. Kalau ingin diridhoi oleh Allah, walladzina tabauhum bi ihsan. Ikutilah para sahabat dengan baik, maka kita akan masuk surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pelajari bagaimana akidah para sahabat, bagaimana amalan sahabat. Tadi kata Ibnu Mas'ud, kanu aqallaha takallufan. Para sahabat orang yang tidak suka berbuat hal-hal yang berlebih-lebihan. Kita ikuti ibadah mereka seperti apa. Tapi terakhir kita akan sebutkan tentang sikap kelompok-kelompok tentang para sahabat yang sikap mereka adalah sikap yang keliru. Kita ada yang namanya Al-Khawarij, ya. Khawarij apa sifat mereka? Mengkafirkan Ali dan Muawiyah, kemudian dan semua yang ridha kepada keputusan hakamain, dua hakim. Ini sudah kita jelaskan. Ya, dua hakim maksudnya adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As, yaitu Abu Musa al-Asy'ari dan Amr bin As. Ya. Jadi mereka mengkafirkan Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah, dan mereka mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari, mereka mengkafirkan Amr bin As, dan mereka mengkafirkan semua yang sepakat dengan keputusan Abu Musa dan Amr bin As. Mereka adalah orang Khawarij. Kemudian berikutnya adalah kaum Rafidhah. Rafidhah mereka mengkafirkan seluruh para sahabat, seluruhnya, kecuali Ahlul Bait. Ahlul Bait maksudnya siapa? Yaitu Ali radhiyallahu anhu, Hasan, Husain radhiyallahu anhum, kemudian Fatimah, ya. Plus ditambah 4 orang aja kalau tidak salah, yaitu Salman Al-Farisi, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari,
kemudian Al-Miqdad, ya. Kira-kira ini tambah 3 mungkin ya. As-Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Al-Miqdad bin Aswad. Yang lainnya semuanya dikafirkan oleh mereka. Mereka mengatakan ketika Rasulullah SAW meninggal, semua sahabat kafir kecuali orang-orang ini. Sedikit ini. Ini namanya mencela Nabi. Seakan-akan Nabi sudah dakwah 23 tahun, ternyata hasilnya muridnya bandel semua. Begitu gurunya mati, semuanya kafir. Ini jelas tidak. Mereka tidak sadar mereka mencela Nabi SAW. Dan ini sudah sering kita bahas, ini kebohongan dari mereka. Kemudian selain Rafidhah ada namanya An-Nawasib. An-Nawasib ada 2 menurut istilah Ahlus Sunnah, ya. Kemudian ada menurut istilah Rafidhah. Menurut istilah Rafidhah. Adapun menurut istilah Rafidhah yang dimaksud dengan An-Nawasib, An-Nawasib adalah kelompok yang mengangkat genderang peperangan, yaitu yang membenci, ya. Menurut istilah Rafidhah yang dimaksud dengan Nawasib adalah kita, maksudnya adalah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, ya, yang mendahulukan Abu Bakar dan Umar daripada Ali. Jadi kita dianggap Nawasib sebagaimana dinukil dalam buku-buku mereka. Kalau mereka bilang Nawasib maksudnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah mereka Nawasib. Ya, mereka dan kebanyakan mereka mengkafirkan kita sebenarnya dalam buku-buku mereka. Karena semua yang mengakui kekhilafahan Abu Bakar maka kafir. Karena kekhilafan Abu Bakar tidak sah menurut mereka, kekhilafahan Umar tidak sah, kekhilafahan Utsman tidak sah, yang sah cuma kekhilafahan Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib saja. Barang siapa yang mengakui ada sahnya khilafah-khilafah atau khalifah-khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib maka kafir. Kenapa? Karena agama orang-orang Syiah rata-rata dibangun di atas beriman terhadap 12 imam. Dan imam pertama adalah Ali bin Abi Thalib. Imam kedua adalah Hasan, imam ketiga adalah Husain, imam keempat adalah Ali Zainal Abidin, dan seterusnya sampai imam 12. Nah, kalau Anda mengatakan ada Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman, maka buyar agama mereka. Buyar keyakinan agama imam 12. Sehingga mereka mengkafirkan orang yang mengakui kekhilafahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi, kalau mereka bilang Nawasib, maksudnya kita. Tapi kalau menurut Ahlus Sunnah yang disebut dengan Nawasib, yaitu orang-orang yang membenci Ali. Yang membenci Ali. Membenci Ali bin Abi Thalib. Dan ini pernah ada di sekitar abad ketiga sampai abad ke-4 Hijriah, ya. Oleh karenanya disebutkan bagaimana di Damaskus, ya, di Damaskus. Namun sekarang sudah tidak ada. Nawasib sudah tidak ada kecuali istilah Rafidhah kepada kita dibilang Nawasib. Oleh karenanya ketika Al-Imam An-Nasa'i, penulis Sunan Nasa'i rahimahullah yang wafat pada sekitar 302 atau 303 Hijriah, dia menulis ketika datang ke Damaskus dia mendapati orang-orang yang membenci Ali bin Abi Thalib. Maka dia tulis buku tentang Al-Khasa'is, tentang keistimewaan Ali bin Abi Thalib agar mereka dapat hidayah. Jadi sempat muncul sekelompok yang benci kepada Ali. Ya, dia mengatakan mereka Ali itu hanya ikut dunia, sampai perang sana perang sini, hanya mencari kepemimpinan, macam tuduhan-tuduhan macam-macam kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Padahal Nabi mengatakan siapa yang membenci Ali dia telah membenciku, siapa yang mencintai Ali telah mencintaiku, kata Nabi SAW. Namun alhamdulillah Nawasib sudah tidak ada lagi. Kemudian di antaranya Mu'tazilah, ya. Ini juga mungkin sudah tidak ada kecuali buku-buku mereka masih ada. Mu'tazilah. Mereka ada beberapa pendapat tapi secara umum mereka mengatakan, ya, seperti perkataan Amr bin Ubaid bahwasanya ada yang mengatakan, ada beberapa pendapat semua yang melawan Ali adalah fasik. Ya, adalah fasik, ya. Semua yang melawan Ali adalah fasik, tidak diterima persaksian mereka, tidak diterima periwayatan mereka, tidak diterima periwayatan mereka. Ini salah satu pendapat dari Mu'tazilah. Adapun pendapat Wasil bin Atha,
ya, dia mengatakan bahwasanya salah satu dari peserta dari pengikut Ali atau Muawiyah fasik. Tapi mana yang fasik? Kata saya nggak tahu. Pokoknya salah satunya fasik. Adapun Amr bin Ubaid, dia mengatakan semua yang ikut perang, ya, Siffin atau Jamal, semuanya fasik. Tidak diterima periwayatan mereka, para sahabat. Makanya dia, kalau gitu yang fasik siapa di antaranya? Thalhah bin Ubaidillah, Aisyah radhiyallahu anha, dijamin masuk surga, difasik-fasikan sama mereka. Mereka hanya menggunakan logika mereka, tidak tahu banyak bahwasanya di antara yang ikut perang tersebut ada orang-orang dijamin surga. Di antara Ali bin Abi Thalib, di antaranya Aisyah radhiyallahu anha, di antaranya Thalhah bin Ubaidillah, di antaranya Ammar, di antaranya siapa? Thalhah bin Ubaidillah, ya. Kemudian sahabat-sahabat yang lainnya. Ini kira-kira kelompok-kelompok yang menyimpang tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian saja yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ustadz, bagaimana dengan mereka yang bertemu Rasulullah SAW namun masuk Islam setelah Rasulullah SAW wafat? Apakah mereka termasuk golongan sahabat atau tabi'in? Ya. Ini kalau wallahu alam bisawab, ya. Ini kayaknya ada istilah, saya agak lupa apakah namanya mukhadram atau bukan, ya. Tapi mereka yang pendapat yang terpilih, mereka bukan sahabat dan mereka juga bukan tabi'in. Ada saya lupa ada istilah mereka, ya. Wallahu alam bisawab, ya. Tapi bukan sahabat. Sahabat itu harus beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan sahabat. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, bagaimana dengan orang yang mimpi ketemu Rasulullah SAW? Apakah memiliki keutamaan? Tentu orang bertemu dengan Rasulullah SAW mimpinya, kalau itu benar-benar sesuai dengan ciri Nabi SAW, maka itu kemuliaan. Tetapi jangan sampai membuat mereka, menjadikan mereka sombong atau angkuh atau merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Justru ketika mereka bertemu dengan Nabi SAW, harusnya motivasi mereka untuk semakin tawadhu, semakin banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dibangga-banggakan atau membuat riya dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan bahasan kita pada pertemuan berikutnya. Insyaallah kita akan bahas khusus tentang Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait, bagaimana akidah Ahlus Sunnah terhadap Ahlul Bait, apa kewajiban kita terhadap Ahlul Bait, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para jamaah, terkhususan kepada para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. Insyaallah kita bertemu dalam kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.